Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Septia, NIM 222111092. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar hukum perdata internasional dan subjek hukum perdata internasional serta hak dan kewajibannya. Oke, selanjutnya sebelum kita memahami apa itu prinsip dari hukum perdata internasional, kita juga harus mengetahui dan memahami dulu apa itu pengertian dari hukum perdata internasional atau HPI. Jadi, hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan perdata antara subjek hukum dari berbagai negara, terutama ketika suatu perkara melibatkan unsur asing, baik dari segi kewarganegaraan, tempat kejadian, atau sistem hukum yang berbeda. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari hukum perdata internasional, sekarang kita memasuki pada prinsip dasar hukum perdata internasional. Terdapat 3 prinsip dasar dalam hukum perdata internasional, yaitu yang pertama, asas kedaulatan negara. Jadi, setiap negara berhak menerapkan hukumnya sendiri dalam wilayahnya, termasuk dalam sengketa perdata lintas negara. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu seorang warga negara asing menggugat perusahaan lokal di Indonesia. Kemudian, penerapan hukum perdata internasional di sini yaitu Pengadilan Indonesia tetap menggunakan hukum nasional Indonesia karena Indonesia berdaulat atas yurisdiksinya. Kemudian yaitu prinsip dasar hukum perdata internasional yang kedua yaitu lex loci delicti, yaitu hukum tempat terjadinya delik. Hukum yang berlaku adalah hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Contoh kasusnya yaitu warga negara A mengalami kecelakaan lalu lintas di negara B. Kemudian penerapan hukum perdata internasionalnya yaitu sengketa diselesaikan berdasarkan hukum negara B tempat kecelakaan terjadi. Kemudian prinsip dasar hukum perdata internasional yang ketiga yaitu pengakuan putusan asing. Putusan pengadilan asing dapat diakui jika memenuhi syarat seperti tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan berasal dari pengadilan yang berwenang. Contoh kasusnya yaitu pengadilan Belanda memutuskan sengketa warisan antara 2 warga Indonesia. Kemudian penerapan hukum perdata internasionalnya yaitu putusan dapat diakui di Indonesia jika memenuhi syarat seperti tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ada asas resiprositas. Kemudian subjek hukum perdata internasional, hak dan kewajibannya. Subjek hukum perdata internasional yang pertama yaitu orang perorangan atau individu. Pengertiannya yaitu individu sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban lintas negara. Kemudian memiliki hak yaitu hak atas perlindungan hukum di negara lain, kemudian hak untuk melakukan perjanjian atau berkontrak internasional, kemudian hak atas kepemilikan aset di luar negeri. Kemudian kewajibannya yaitu mematuhi hukum negara tempat tinggal, kemudian membayar pajak, kemudian menghormati norma dan ketertiban umum negara lain. Kemudian subjek hukum perdata internasional yang kedua yaitu badan hukum. Pengertiannya yaitu entitas hukum seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi yang diakui negara hukum dan dapat bertindak dalam hubungan hukum internasional. Kemudian haknya yaitu hak untuk beroperasi lintas negara melalui cabang atau perwakilan. Kemudian hak untuk mengajukan gugatan atau digugat di pengadilan asing, kemudian hak atas perlindungan kekayaan intelektual dan kontrak internasional. Kemudian kewajibannya yaitu tunduk pada hukum negara tempat beroperasi, memenuhi kewajiban perpajakan dan perizinan, kemudian menjaga kepatuhan terhadap standar internasional. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, hukum perdata internasional mengatur hubungan perdata lintas negara dengan prinsip seperti kedaulatan negara, lex loci delicti, dan pengakuan putusan asing untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kemudian yang kedua yaitu subjek hukumnya meliputi individu dan badan hukum yang memiliki hak untuk beraktivitas lintas negara dan kewajiban untuk mematuhi hukum di tempat mereka beroperasi.
Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.